two, three. One, two, three. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di Pejuang Recehan Official. Gimana kabarnya nih teman-teman? Sehat-sehat saja kan? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dan selalu diberikan rezeki yang banyak, manfaat dan berkah. Pokoknya doa yang terbaik buat teman-teman semua yang satu perjuangan. Oke teman-teman, ada yang saya mau bahas hari ini tentang masalah jenis toko ya. Jadi ada 3 jenis toko. Ada toko grosiran, ada toko semi grosir, dan ada toko retail ataupun eceran kalau bahasa kita. Jadi yang saya mau bahas di sini adalah mungkin apa ya, hanya sekedar buat referensi aja buat teman-teman semua. Dari 3 toko ini, toko mana yang paling diminati ataupun yang paling dicari sama pembeli? Ini menurut saya teman-teman. Jadi setiap orang itu berbeda-beda lah dalam masalah pandangannya, tapi ini pandangan menurut saya. Jadi ada toko grosir, ada toko semi grosir, dan ada toko retail ataupun warung ecer. Seperti kayak gitu ya teman-teman. Jadi gini nih teman-teman, dari 3 toko ini, toko yang mana sih yang paling banyak diminati sama pembeli? Yang menurut saya ini adalah pembeli dari kalangan menengah ke bawah. Nah, di sini saya mau bahas nih teman-teman nih. Kita bahas dari toko grosir dulu ya teman-teman. Kalau menurut saya, toko grosir itu bukan berarti itu tidak banyak peminatnya. Justru toko grosir ini banyak banget peminatnya teman-teman. Cuman peminatnya ini hanya pembeli tertentu saja. Seperti grosiran itu pembelinya itu udah kelihatan, udah pasti pedagang-pedagang semua, pedagang semi grosir, pedagang ecer, itu udah pasti larinya ke grosiran. Karena secara penjualan, toko grosir ini dia secara penjualan itu kalau paling sedikit itu sejenis satuannya itu pak, itu paling kecil. Kalau dari kopi mungkin paling paling sedikit, paling kecil satuannya mungkin renceng ya teman-teman. Ataupun cuman jarang sih yang namanya grosir jual 1 piece ataupun 1 biji.
jarang banget ya. Itu bukan grosir namanya. Cuman yang saya ketahui yang namanya grosiran itu ya paling paling sedikit sih satuannya itu pembelinya itu pak, sejenis pak. Kalau yang kayak dus itu udah pastilah ya. Kayak beli kopinya 2 dus, 3 dus. Ya, masalahnya apa? Eh, Toko grosiran ini banyak peminat itu dari warung-warung semi grosir dan eh, eh, warung ecer ya, warung retail, pengecer. Jadi dia hanya eh, terbatas secara pembelinya. Bukan berarti bukan berarti, maaf teman, belepotan nih ngomong nih. Bukan berarti yang belanja ke grosir itu kayak semacam buat kebutuhan pribadi, bukan berarti nggak bisa. Jadi rata-rata si toko grosir ini paling sedikit secara penjualannya itu satuannya pak. Itu paling sedikit. Dan satuannya paling gede udah pasti dus ya, kartonan. Adapun juga pembeli buat kebutuhan pribadi, buat konsumsi pribadi yang datang ke grosiran itu kemungkinan dia buat acara pernikahan ataupun buat acara, intinya dia pembeliannya tuh kuotanya banyak lah istilahnya. Dia pasti larinya ke toko grosiran. Karena apa? Kalau larinya ke supermarket ataupun ke minimarket, kayaknya jarang sekali ya buat acara-acara kayak gitu, terkecuali kalangan-kalangan yang menengah ke atas. Cuman yang saya ketahui itu, yang namanya toko grosir itu pembelinya itu menurut saya dia itu terbatas. Buat warung-warung kecil ataupun semi grosir. Nah, yang kedua ya, cukup jelas ya teman-teman, toko grosir. Yang kedua, toko semi grosir. Nah kita juga harus pahami nih. Kita ini kan belepotan lah. Kita ini kan jualan. Kita harus memahami jenis apa sih yang jenis toko apa sih yang sedang kita kerjakan sekarang ini. Kalau kita pahami, misalkan kita seringnya belinya ada kartonan, beli sesuatu yang memang penjualannya cukup lumayan banyak, beli produk yang cukup lumayan banyak, sampai kita belinya bisa 5 karton, bisa 10 karton. Berarti kita ini termasuk toko semi grosir. Nah, ini cukup menarik nih teman-teman nih. Ini referensi juga nih buat teman-teman nih. Jadi, toko semi grosir ini, kalau menurut saya pribadi, yang saya alami, ini paling banyak sekali diminati sama pembeli. Pokoknya pembeli umum lah ya. Mau dia buat kebutuhan pribadi, mau dia buat warung-warung ecer. Nah, semi grosir ini bisa menjual dan mengatur harga buat pembelinya. Nah, semacam, ini ada yang belanja buat warung ecer misalkan. Kita juga bisa jual teman-teman. Karena apa? Karena secara belanja, kita itu lebih banyak daripada warung ecer. Seperti kita belanja kopi misalkan 10 karton, 15 karton, otomatis kita bisa jual dong buat warung-warung ecer. Seperti kayak gitu teman-teman. Nah, itu semi grosir. Terus untuk ecerannya, nah itu tergantung komitmen kita di toko. Kalau kita mau ngecer per piece juga nggak jadi masalah, bisa-bisa aja. Karena kan kita di sini semi grosir. Jadi intinya semi grosir itu setengah ecer, setengah grosiran. Nah, rata-rata yang saya alami untuk semi grosir ini banyak banget peminat ya teman-teman. Untuk kalangan pribadi, untuk
warung-warung kecil, warung-warung ecer yang disebut retail itu teman-teman, itu datangnya ke semi grosir, bukan ke grosiran. Apalagi yang namanya buat kebutuhan pribadi. Kayak semacam saya kan nih sekarang posisi jualan di depan perumahan ya, depan perumahan Panasonic Gobel. Jadi apa ya? Jadi orang-orang di sini secara dia belanja bulanan itu, kalau yang orangnya menengah ke bawah itu dia udah pasti belanjanya tuh di semi grosir daripada dia belanja ke supermarket ataupun minimarket. Karena jelas sekali, jauh sekali perbedaan harganya antara semi grosir dan minimarket, teman-teman. Karena apa? Minimarket ini bukan berarti dia tidak bisa menjual produk murah, teman-teman. Yang disebut minimarket di sini adalah semacam Indo, Alfa, kayak gitu, teman-teman. Bukan berarti dia tidak bisa menjual produk murah. Saya yakin itu karena mereka ini anak-anak perusahaan besar semua. Dan secara belanja pun dia sejenis apa? Dari supplier langsung. Dan di situ dia menjadi distributor, dan dari distributor ini mereka ini salurkan ke toko-toko yang satu wilayah ini, misalkan ada 10 toko minimarket punya dia. Nah, satu distributor itu untuk 10 toko. Makanya secara belanja pun dia jauh sekali karena memang mereka ini perusahaan besar. Tapi kok kenapa secara penjualannya mereka bisa mahal? Nah, kita juga wajib ketahui, teman-teman. Karena apa? Pertama, dia dari modal awalnya aja kayak semacam bangunan, terus aksesoris toko kayak semacam rak gondola dan lain-lain lah ya. Terus dia juga sudah kena pajak, dan karyawan pun juga dia sudah gajinya mengikuti UMR. Makanya kenapa dia harga jualnya lebih mahal daripada toko-toko grosir ataupun semi grosir ataupun warung ecer? Karena mereka ada pajak dari pemerintah, pajak bangunan, pajak perusahaan, karena ini mereka merupakan PT, bukan seperti kayak kita, teman-teman. Kalau kita mah bebas ya, boro-boro mikirin bayar pajak, mikirin bayar kontakanan udah mumet kepala kita nih, teman-teman. Apalagi kita dikasih jualan agak sepi ya, teman-teman. Itu bagi yang masih ngontrak kayak saya sendiri. Jadi kenapa orang-orang pembeli-pembeli yang dari menengah ke bawah ini dia belanja ke semi grosir? Karena di semi grosir ini harganya jauh lebih relatif murah dibandingkan minimarket ataupun supermarket. Nah, adapun yang namanya kayak semacam di Indo ataupun di Alfa, setiap bulannya dia bisa mengeluarkan promo, nggak dari minyak, dari sunlight, dan produk-produk lainnya, dari Indomie dan semuanya. Kenapa? Karena memang dia punya jatah, teman-teman, dari perusahaan. Dia punya jatah dari perusahaan. Terus, kalaupun dia jual modal, dia nggak bakal rugi, teman-teman. Nggak bakal rugi. Karena apa? Karena secara penjualannya pun dia cukup lumayan besar omsetnya. Dibilang besar omsetnya seperti kayak gimana, teman-teman? Yang saya ketahui nih. Jadi, secara ngambil keuntungan pun mereka bisa 30%, bisa 25% per item yang diambil keuntungannya sama mereka. Karena apa? Karena mereka dikenakan PPN sama pemerintah. Makanya misalkan harga kopi ini 500 tambah PPN 11%, karena kan sebelumnya 10% nih, teman-teman. Sekarang jadi 11%, sama pemerintah dinaikkan 1% untuk perusahaan-perusahaan besar. Makanya imbasnya ke kita nih, toko-toko kecil kayak gini. Udah modal juga udah susah, ditambahin lagi
PPN naik 1%. Apalagi sekarang barang tuh bukan hampir. Semua produk kelontongan yang kita jual harganya naik semua, teman-teman. Makanya gimana kita mau punya untung jualan sedangkan semua produk yang kita jual itu naik semua. Biasanya kita dapat barang 10 karena harga kenaikannya cukup lumayan tinggi, jadi dapatnya 5. Harusnya kita punya keuntungan, jadi nggak untung, teman-teman. Karena apa? Karena mengurangi kuota belanja kita. Nah, untuk semi grosir ini, teman-teman, jadi semua kalangan mereka tuh belanja yang dicari tuh semi grosir. Karena dia ngecer bisa, buat konsumsi pribadi bisa, buat kebutuhan rumah tangga dia bulanan bisa, dia buat warung-warung ecer retail juga dia bisa. Nah, makanya semi grosir ini paling dicari sama pembeli. Karena dengan harganya yang cukup relatif murah, terus dia bisa ngecer juga, teman-teman. Jadi gitu. Jadi kalau kita, misalnya kita nih sebagai pembeli nih, buat kebutuhan rumah tangga lah, kita belanja ke grosir, beli kopi 1 renceng doang. Kan rasanya gimana, teman-teman? Malu kan? Mungkin malu ya, karena kita cuma beli 1 renceng doang. Sebenarnya sih nggak gitu juga, teman-teman, karena memang kita sudah paham, bahkan si toko grosir ini paling sedikit dia menjualnya itu satuannya itu pak. Jadi ya minimal kita kemungkinan juga bisa antara dilayani dan tidak dilayani ya, teman-teman. Bukan masalah malu dan tidak malunya, karena kan tujuan kita beli. Cuman kita di sini sebagai pembeli, kita suka agak merasa sedikit, bisa apa enggak ya ngecer di grosir situ, beli 1 renceng ataupun setengah renceng, kan gitu. Jadi kita udah punya rasa sendiri, teman-teman. Beda halnya kita belanja ke semi grosir ataupun ke warung ecer. Ke warung ecer tuh kita mau belanja 1 biji, kita mau belanja 2 biji, semuanya bisa, teman-teman. Terkecuali kita beli kopi setengah bungkus. Nah, mungkin itu nggak bisa, teman-teman. Ya bisa sih, bisa diseduh dulu baru kita minum bareng. Jadi kita di toko ngopi bareng, teman-teman. Nah, oke ya teman-teman. Jadi menurut saya referensi buat teman-teman, barangkali ada teman-teman yang mau istilahnya ada rencana jualan, referensi dari saya. Jadi toko yang paling banyak diminati sama pembeli itu ya semi grosir, teman-teman. Karena semi grosir itu semua kalangan bisa masuk. Dari mulai kalangan menengah ke bawah itu kita bisa melayaninya. Oke ya. Nah, itu semi grosir. Oke, buat yang semi grosir, top markotop dah. Nah, sekarang yang retail. Bukan berarti yang retail juga ini istilahnya apa ya? Terbatas, bukan, teman-teman. Cuman yang namanya warung ecer ini, jadi yang belanja tuh yang ngecer-ngecer aja, kayak beli kopi 1 biji, beli telur 2 biji, terus beli ya pokoknya jenis ecer lah ya, yang namanya warung ecer. Terus yang namanya warung ecer itu identik dengan harga, teman-teman. Kenapa? Yang ecer biasanya misalkan di semi grosir harga jual kopi itu misalkan 1 renceng itu misalkan 12.000. Nah, ketika kita belanja di warung ecer, maka harga kopi itu bisa 1.500 per piece. Dan kalau seandainya ada pembeli yang sangat-sangat perhitungan sekali, wah lumayan nih. Kalau seandainya saya beli 5, berarti selisihnya 1.000 dong. Nah, kayak gitu, teman-teman. Makanya kadang-kadang si pembeli ini yang memang kebutuhan pribadinya
agak banyak kan tukang ngopi lah ya istilahnya, dia kebutuhan kopinya itu per minggu misalkan satu renceng, maka dia akan memilih belanja ke semi grosir daripada ke warung ecer, kayak gitu teman-teman. Jadi warung ecer itu ya ketika kita lagi iseng-iseng aja nongkrong gimana, seduhin kopi, ya kayak gitulah teman-teman ya, warung ecer itu. Jadi warung ecer ini teman-teman dengan harganya pun juga kadang-kadang apa ya, tapi maaf nih teman-teman, kadang-kadang agak berlebihan juga. Berlebihannya itu karena saya juga dulu pernah jualan ngecer ya teman-teman, ngecer. Jadi itu sebenarnya sih perorangan nih teman-teman, kembali kepada individual masing-masing lah ya. Ada yang sistem penjualannya dia ngambil keuntungannya yang agak banyak sedikit, ada sistem penjualannya standar sama rata kayak di warung-warung lain. Itu kembali ke perorangan, saya nggak mau bahas dalam masalah itu. Tapi yang namanya warung ecer itu pembelinya bisa ditentukan, yang ngecer-ngecer aja. Kalau misalkan ada nih kayak semacam kelas karyawan, kalau di kota ya, kayak semacam saya di Depok nih, kayak kelas karyawan, kelas guru, PNS kayak gitu, itu yang dicari itu semi grosir. Kalau nggak ke semi grosir, dia larinya ke supermarket ataupun minimarket. Kenapa larinya ke supermarket dan ke minimarket? Karena di supermarket dan minimarket ini produknya lebih lengkap daripada semi grosir, teman-teman. Daripada toko-toko biasa kayak kita gini. Jadi kayak semacam gini, teman-teman. Ada satu perusahaan, dia itu dari prinsipalnya itu si produk ini sudah dibagi-bagikan. Oh, ini pemasarannya buat ke pasar tradisional ataupun ke pasar umum lah ya, kayak toko-toko seperti kayak kita gini. Ini produk yang ini, dan produk yang ini khusus pemasarannya buat supermarket, minimarket, dan swalayan. Nah, banyak sekali, bukan satu, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dia punya produk dan dibagi-bagikan menjadi dua bagian, teman-teman. Nah, ada satu perusahaan yang kalau menurut saya itu top markotop banget lah ya. Dia tidak memilih, dia tidak membagi-bagikan dalam masalah pemasaran produknya. Rata semua. Siapa aja yang mau beli, dia bakal punya produk yang tersedia di swalayan dan supermarket ataupun minimarket, teman-teman. Nah, ini yang paling bagus, teman-teman. Nah, jadi makanya kenapa toko-toko kayak kita seperti kayak gini, istilahnya sama orang-orang yang menengah ke atas, istilahnya lah orang yang berduit lah ya, kurang diminati karena kita punya produk terbatas. Dan produk-produk yang unik, yang aneh-aneh itu di kita nggak ada, teman-teman. Kayak semacam apa ya? Saya bisa contohkan kayak semacam apa ya? Jadi neok sih ini, teman-teman. Kayak gini, teman-teman. Produk Superpel. Superpel itu kan fungsinya buat ngepel lantai ya, teman-teman. Superpel ini didistribusikannya oleh PT Unilever. Nah, yang masuk ke toko itu cuman ada 2 warna doang, teman-teman. Yang 750 mili apa 770 mili itu, Kak, kalau nggak salah saya. Karena dulu itu dari 900 turun ke 850, 800, ya sekarang semakin sedikit milinya, harganya semakin mahal. Nah, yang masuk ke toko itu cuma 2 macam doang. Warna kuning sama warna hijau kalau nggak salah. Jadi rasa jeruk sama apel. Nah, padahal yang namanya Superpel ini, teman-teman, banyak sekali itu jenisnya. Ada yang merah,
ada yang bunga, pokoknya produk-produk yang wangi-wangi lah, pokoknya wanginya enak lah istilahnya. Nah, produk-produk ini teman-teman nggak masuk ke pasar-pasar tradisional teman-teman. Jadi produk-produk yang selain dari warna hijau dan kuning, ya maksudnya ke supermarket dan minimarket. Tapi beda halnya teman-teman sama produk yang satu ini nih. Teman-teman udah pasti tahu semua ya. Nih, kayak gini. Kalau produk yang kayak gini, semua warna kita bisa order. Dan kita bisa bersaing sama minimarket ataupun supermarket. Dengan harga pun kita sudah pasti relatif lebih murah teman-teman. Karena kita nggak dikenakan pajak teman-teman. Makanya, untuk semi grosir ini kalau menurut saya itu sangat cocok sekali buat teman-teman. Saya menyarankan buat teman-teman kalau mau buka toko, jadilah toko semi grosir. Dari semi grosir inilah kita bisa bersaing dengan minimarket teman-teman, karena distributor itu udah pasti masuk ke toko kita teman-teman. Apalagi kita tokonya yang benar-benar strategis di pinggir jalan, mobil aktif semua. Pokoknya udah pastilah. Kita tinggal tunggu aja kedatangan distributor yang masuk ke toko kita, sales-salesnya. Intinya kayak gitu teman-teman. Kita tinggal nungguin aja sales-salesnya yang masuk ke kita. Oh, dia ini dari perusahaan apa? Oh, nanti datang lagi nawarin produk. Ini dari perusahaan apa? Ya, kita tinggal open aja, tinggal terbuka teman-teman. Kita tinggal mau belanja produknya, dan kita tanyakan sistem apa yang dia mau aturkan ke toko, sistem tempo ataupun sistem cash. Itu aja sih teman-teman untuk masalah sales ya. Jadi jangan bingung bagi teman-teman semua, dari mana kita dapat barang ini, dari mana kita dapat produk ini, kemana kita harus mencari distributor, sales produk ini, jangan bingung. Karena ketika kita sudah buka toko, maka dengan sendirinya si sales dari perusahaan-perusahaan ini dia akan datang menawarkan produk kepada kita teman-teman. Ya kalau kita belum buka toko, terus kita tiba-tiba mau kenal dengan sales perusahaan, ya bingung. Istilahnya gimana ya? Kita juga mencarinya kemana? Karena mereka ini berkeliaran di jalanan. Kayak gitu teman-teman. Ya kalau terkecuali kita punya seorang teman, dia toko grosiran ataupun dia toko semi grosir, dan sering dia kedatangan sales, terkecuali itu. Nah kalau kayak gitu teman-teman bagus sekali. Sebelum teman-teman buka toko, ataupun teman-teman sudah bangun toko, ataupun teman-teman sudah ngontrak toko, tinggal mengisi barangnya aja, semua aksesoris, raknya semua udah komplit lah ya, udah komplit. Tinggal mengisi aja produknya. Nah, di situ baru teman-teman tanyakan kepada teman kalian, saya butuh produk anu nih, situ punya salesnya nggak? Gampang. Nah nanti, oh dia biasanya datangnya hari Rabu nih, oh dia biasanya datang hari Senin. Nah situ tinggal janjian aja, langsung situ ngobrol, teman semua ngobrol sama si salesnya. Saya mau jualan ini udah gampang. Berarti kayak gitu udah siap sedia kita jualan. Dan tanyakan sistemnya mau pakai apa, sistem cash ataupun sistem tempo. Biasanya kalau kita baru buka toko ataupun baru jualan, biasanya yang dipakai itu sistem cash dulu teman-teman. Baru setelah 3 kali 4 kali baru kita dikasih tempo. Terus data KTP, semua data-data kita. Tapi yang saya ketahui cuman nomor KTP aja sih, cuman KTP aja sama nomor telepon teman-teman. Nggak jauh dari itu. Itu untuk masuk ke data perusahaan.
Nah, nanti setelah itu kita sudah didata, toko kita sudah didata, nanti masuk ke data perusahaan, baru di sana tuh melihat riwayat belanja kita, dan kita bakal dikasih budget sekian. Itu yang saya ketahui teman-teman ya. Oke. Mungkin hanya itu aja ya buat teman-teman dari saya. Referensi buat teman yang mau buka usaha sembako ataupun usaha kelontongan. Jadi kalian tinggal pilih aja grosir, semi grosir, atau ecer. Oke ya, paham nih? Nah, udahlah. Kayak gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mensubscribe dan mendukung channel Pejuang Recehan Official ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu dipanjangkan umurnya, selalu diberikan rezeki yang banyak, manfaat dan berkah, dan selalu pokoknya gitulah ya. Doa terbaik buat kalian semua. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Pejuang Recehan Official ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Kalau seandainya channel ini bermanfaat bagi kalian. Kalau misalkan kurang bermanfaat, nggak masalah. Kita nggak memaksa. Kalau manfaat, kita minta dukungannya buat teman-teman semua yang belum mensubscribe Pejuang Recehan Official ini. Terima kasih. Salam satu perjuangan dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.